Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la, al-waliyil mawla, alladhi khalaqa fasawwa, wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana, wal ba'thi ila daril jaza, wal fasli wal qada li tujza kullu nafsin bima tas'a. Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wahtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala fi ayatin ukhra fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq wa huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kafa bil mauti wa'idha. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala PPIJ atau DIC, yaitu Sahib Al-Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Subki, Wakil Kepala PPIJ atau JIC, yaitu Bapak Kiai Haji Didik Supandi, dan seluruh jajaran pimpinan dan pengurus PPIJ yang saya hormati. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Sutrisno Muslimin, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, Bapak Dr. Mardani Alisera, Ibu Hajah Fahira Idris, dan seluruh yang mengikuti acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara 7 hari takziah kita untuk saudara kita, insya Allah saudara di dunia dan saudara di surga insya Allah. Itu Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Iqbal Siregar. Secara khusus untuk keluarga Al-Maghfurlah, saya ingin menyampaikan doa takziah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disunahkan untuk kita melakukannya, yaitu a'dhamallahu ajrakum wa ajzala thawabakum wa ghafara limayyitikum lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua kita, saya yakin, punya perasaan yang sama, perasaan duka, dan itu perasaan yang sangat manusiawi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim wafat, beliau mengatakan, al-qalbu yahzan, wal ainu tadma, wa la naqulu illa ma yurdir Rabb. Qalbu kita, hati kita sedih, dan mata kita
menangis. Tapi kita harus mengatakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya keluarga almarhum, yang kehilangan, kita semua merasa betul-betul kehilangan sahabat yang soleh, sahabat yang mulia, sahabat yang telah menjadi uswah, menjadi teladan buat kita. Saya belum lama kenal dengan beliau secara langsung, baru kira-kira 2 bulan, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Kiai Sumki. Tapi sejak awal saya bertemu beliau, Masya Allah, saya mendapatkan dan merasakan, menangkap kesan-kesan yang sangat mulia. Dan semua kita sepakat memandang beliau ini orang yang tidak pernah redup semangatnya, luar biasa. Saya ya dengan istilah Betawi itu ngimbangin kadang-kadang melihat beliau itu. Beliau dengan penyakit yang beliau alami berusaha untuk terus aktif. Sampai bicaranya pun susah, beliau nahanin itu untuk bicara. Tapi beliau tetap. Dan kalau tadi dikatakan, baik itu oleh Ibu Fahira, oleh Bapak Dr. Sutrisno, dan yang lain-lainnya, tentang akhlak beliau. Beliau betul-betul orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, orangnya lembut, orangnya sopan, tawadu. Mudah-mudahan kemuliaan akhlak beliau ini akan menjadikan beliau dekat posisinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi busyra kepada kita, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqakum. Sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling dekat dengan aku nanti posisinya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Dan almarhum ini membuat kita iri hati, karena apa? Almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Banyak tanda-tanda husnul khatimah yang Allah berikan kepada almarhum. Di antaranya, almarhum ini diuji oleh satu penyakit yang cukup berat. Bahkan menjalani operasi menjelang wafatnya. Dan operasi itu operasi di paru-paru. Allah kalau sudah mencintai hambanya, maka hambanya itu diuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah." Kalau Allah menginginkan untuk hambanya suatu kebaikan, maka diuji hamba tersebut. Ujian yang dialami oleh Al-Maghfur lahu Bapak Kiai Haji Muhammad Iqbal adalah dalam rangka mengangkat derajat beliau. Allah angkat derajat beliau dengan ujian. Dan penyakit itu beliau hadapi dengan sabar. Dengan sabar. Orang sabarlah yang telah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, sebagai alamat beliau ini mendapatkan husnul khatimah, beliau sampai menjelang wafatnya itu sibuk dengan kebaikan. Rasa tanggung jawab yang luar biasa saya perhatikan
walaupun beliau itu dalam keadaan sakit, tetap berusaha untuk hadir ya rapat di JIC. Beliau untuk hadir. Dan inilah yang telah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka hambanya itu dipakai oleh Allah. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Bagaimana seorang hamba itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syaghalahu bil khairi qabla mautihi." Orang itu disibukkan dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan amal kebajikan, dengan perjuangan, dengan jihad, dengan dakwah menjelang beliau wafat. Dalam hadis lain dikatakan as-salahu, dibikin manis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti madu. Beliau telah mendapatkan kesulitan ini. Ya. Kita yang masih hidup sudah barang tentu mendapatkan nasihat. Nasihat ini bukan dengan bahasa lisan, tapi nasihat ini dengan bahasa keadaan yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukup kematian itu sebagai penasehat. Nasihatnya bukan dengan orasi, nasihatnya bukan dengan retorika, bukan dengan kata-kata, tapi nasihatnya keadaan yang nyata bahwa kita semuanya bakal mengalami keadaan yang sudah dialami oleh sahabat kita al-maghfur lahu Bapak Kiai Haji Muhammad Iqbal Siregar. Maka ini nasihat untuk kita selalu ingat dengan kematian. Ingat dengan satu peristiwa yang semua kita bakal alami. Ada ungkapan al-mautu babun. Kul wahidin dakhiluhu. Kematian itu ibarat pintu yang semuanya bakal masuk ke pintu tersebut. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 orang dan beliau adalah yang ke-10. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, man aqyasun nasi ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling bijak? Siapa manusia yang paling cerdas? Siapa yang manusia yang paling pandai? Dijawablah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kepada kematian. Wa asyadduhum isti'dadan, dan mereka yang lebih banyak mempunyai persiapan untuk kematian tersebut. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat kematian, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3. Pertama, dimuliakan dengan ta'jilut taubah. Orang itu selalu menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah taubatan nasuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sempurna, manusia yang qad ghufira lahu ala ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Al-insanul kamil, manusia yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Manusia yang akan memberi syafaat di saat para nabi tidak mampu memberi syafaat nanti di hari akhirat. Beliau dalam kesehariannya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali. Beliau sabdakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian aku itu 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maut tidak mengenal usia, maut tidak mengenal jabatan, maut tidak mengenal status seseorang. Kapan datang, maka tidak ada waktu untuk menawar, tidak ada waktu untuk bernego. Dan malaikat maut itu datang ke rumah kita masing-masing, dimanapun rumah orang itu, apakah di darat, apa di lautan, apa di atas pohon, di mana saja orang berada, malaikat maut itu mendatangi rumah seseorang itu. Dalam satu riwayat dikatakan minimal satu hari itu 2 kali. Di riwayat lain mengatakan bahwa malaikat maut mendatangi rumah setiap orang itu 5 kali. Dan itu di waktu-waktu sholat. Dan orang yang ditakdirkan untuk meninggal, untuk mati, untuk wafat, maka diambillah nyawanya, diambillah rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabutlah rohnya oleh malaikat maut. Yang mana malaikat maut itu, dunia itu ibarat baskom, ibarat mangkuk di tangannya malaikat maut itu. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Yang kedua, kemuliaan yang diberikan untuk seseorang yang banyak mengingat kepada kematian, yaitu qana'atul qalbi, rasa puas dengan apa yang telah Allah berikan. Dan ini yang dicontohkan oleh almarhum, seperti tadi yang diceritakan bagaimana akhlak sikap almarhum. Tidak pernah menolak untuk bergerak, tidak pernah menolak untuk aktif, tidak pernah menolak untuk giat, apapun keadaannya. Karena apa? Punya qana'atul qalbi, yaitu hati yang selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan apapun. Karena setiap keadaan bagi seorang mukmin tidak ada yang tidak baik. Dan ini hanya ada pada diri mukmin. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Wa laysa dzalika fi ghairil mu'min. Unik sikap dan sifat seorang mukmin. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah yang terbaik. Wa in asabatu dharra, dan apabila menghadapi ujian, kesulitan, kesusahan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa laysa dzalika fi ghairil mu'min. Sikap ini tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Tadi kita mengawali pertemuan Zoom ini diantaranya dengan 2 kalimat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatani 'alal lisan
thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan amal baik, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bertasbih, bertahmid, dan itulah ibadah di antara ibadah yang dilakukan oleh malaikat, oleh makhluk yang mulia, makhluk yang tidak berdosa, jangankan dosa, jangankan maksiat, yang mubah saja tidak dilakukan oleh malaikat. Jadi kepuasan hati akan dialami oleh seseorang manakala dia itu selalu mengingat kepada kematian, bahwa hidup ini sementara. Kita ini di dunia ini punya izin sementara saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang sedang meneduh dalam perjalanan. Apakah itu karena kepanasan? Apakah karena itu hujan? Kita sedang meneduh. Tidak mungkin orang berada di tempat dia meneduh itu selama-lamanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Posisikanlah kamu dalam kehidupan di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing yang tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia, atau orang yang sedang melakukan perjalanan berhenti dan berteduh di satu tempat yang namanya dunia. Yang ketiga, dengan selalu mengingat kepada kematian, seseorang dimuliakan oleh Allah, yaitu an-nasyatu fil ibadah, semangat di dalam beribadah. Ibadah itu adalah kebutuhan. Jangan kita menganggap ibadah itu beban, tapi kebutuhan. Tidak bisa kita hidup tanpa beribadah. Dan ibadah kita itu tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah, menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'an." Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika bi mulki syai'an. Wahai makhluk-makhlukku, wahai hamba-hambaku, kalaulah semua makhluk yang mukallaf, jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, berkumpul, berhimpun menjadi satu, menjadi setaat-taatnya makhluk, sesoleh-solehnya makhluk, niscaya hal itu tidak akan menambah kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika jin dan manusia yang merupakan makhluk mukallaf, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berhimpun menjadi satu dan menjadi sejahat-jahatnya makhluk, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan. Ketika seseorang meninggal dunia, maka yang ditanya dan dihisab adalah amal. Seseorang ketika diusung, dibawa untuk dimakamkan, itu diantar oleh tiga. Diantar oleh keluarganya, diantar oleh harta bendanya yang kemungkinan dipakai untuk proses tersebut, dan oleh amalnya. Yang dua, yaitu keluarga dan hartanya kembali ke rumah, kembali ke tempat semula, dan yang menemaninya hanya tinggal amalnya saja. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang selalu mengingat akan kematian, bahwa kematian itu kapan saja Allah kehendaki akan terjadi. Dan salah satu tanda dekatnya hari kiamat, yaitu banyaknya orang-orang soleh yang meninggal, dan banyaknya kematian-kematian
yang bersifat mendadak, yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita makhluk-makhluknya yang selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam beramal soleh, dalam perjuangan dalam dakwah, perjuangan dalam menegakkan kalimatullah, perjuangan dalam rangka mencapai izzul Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma ahata bi'ilmu wa khatta bi qalamu wa ahsahu kitabu wa radallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana inna nas'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa nakhussu bil dhikri akhana Fadilatu Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Iqbal Siregar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu minad dhunub wa naqqihi minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Allahumma jazihi bil ihsani ihsana wa bis sayyiati 'afwa wa ghufrana. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma askinhu jannatal firdausil a'la. Allahumma askinhu jannatal firdausil a'la. Allahumma askinhu jannatal firdausil a'la. Allahumma yammin kitabah. Allahumma yassir hisabah. Allahumma arzuqhu rifqatal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma syafi' fihi al-Qur'an. Allahumma syafi' fihi al-Qur'an. Allahumma syafi' fihi al-Qur'an. Allahumma syafi' fihi as-salat. Allahumma syafi' fihi as-salat. Allahumma syafi' fihi as-salat. Allahumma syafi' fihi as-siyam. Allahumma syafi' fihi as-siyam. Allahumma syafi' fihi as-siyam. Allahumma syafi' fihi nabiyyana wa rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyaka wa rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu minal aminin ma'al ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ij'al fi qabrihi an-nura wal fushata wal hubub wasurur ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma thaqil
ميزانه بالحسنات وأسكنه في وسط الجنة يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة ونعوذ بك من شر العاقبة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين